Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan presentasi tentang program tahunan Prota dan program semester Prosem. Nama saya Ali Hofi, NIM 23811300030, kelas B1, mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran, dosen pengampu Ibu Nanin Sumiarni, SPDI MAG. Pendahuluan perencanaan pembelajaran adalah fondasi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Prota dan Prosem adalah dua dokumen perencanaan krusial yang saling terkait. Tujuannya adalah memastikan pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai kurikulum. Apa itu program tahunan atau sering kita singkat Prota? Prota adalah rencana umum pelaksanaan pembelajaran untuk 1 tahun ajaran. Fungsi utamanya adalah memberikan gambaran alokasi waktu dan urutan materi pembelajaran selama 1 tahun. Dasar penyusunannya adalah kurikulum nasional, kalender pendidikan, dan silabus mata pelajaran. Komponen Prota itu terdiri dari identitas mata pelajaran, kelas dan tahun ajaran, kompetensi inti KI, dan kompetensi dasar KD. Alokasi waktu per KD atau tema dan keterangan jika ada. Manfaat program tahunan Prota: panduan jangka panjang, memberikan arah yang jelas selama 1 tahun pembelajaran. Alokasi waktu efektif, membantu guru mengatur waktu yang tepat untuk setiap hari. Pemerataan materi, memastikan semua KD atau materi tercakup secara profesional. Dasar penyusunan Prota: Prota menjadi acuan utama dalam membuat program semester. Mendesain program tahunan. Langkah yang pertama yaitu analisis kalender pendidikan, supaya ketahuan saat libur dan efektif dan non-efektif. Jangan sampai saat kita membuat Prota ada tanggal di mana saat hari libur kita cantumkan. Langkah yang kedua yaitu menentukan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun. Langkah yang ketiga, mendata KI dan KD dari kurikulum yang berlaku. Langkah yang keempat, mengalokasikan waktu untuk setiap KD atau tema berdasarkan kompleksitas dan kedalaman materi. Langkah yang kelima, mempertimbangkan waktu untuk evaluasi, remedial, dan pengayaan. Contoh tampilan Prota seperti ini. Ya, ini untuk contoh tingkat SD atau MI. Ya. Nama sekolah MI Nurul Islam, mata pelajaran Bahasa Indonesia atau Matematika atau IPAS, ya, kelompok kelas 4, tahun pelajaran 2024-2025. Seperti yang kalian lihat bersama-sama, ini contohnya. Cara bikinnya seperti ini. Tema yang pertama, nomor 1 ya, kita bahas. Semester ganjil, bab tema 1, indahnya kebersamaan. Ya, alokasi waktu 30 JP. Ya, 30 jam pelajaran. Jadi, tema 1 ini harus selesai dalam 30 jam. Nah, jadi setiap jam itu, setiap hari kalian masuk kelas dan berapa jam. Misalnya, satu pelajaran itu 4 jam, jadi tinggal dibagikan saja. 30 JP dibagi 4 berarti harus selesai dalam kurun waktu tersebut. Keterangannya meliputi mungkin pembelajaran PKN,
Bahasa Indonesia, IPA, IPS, atau sekarang IPAS, dan Seni Budaya dan Prakarya. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian lanjut ke prosem. Jadi setelah prota kita harus memiliki prosem. Apa itu prosem? Yaitu program semester. Program semester adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih rinci untuk satu semester. Kalau prota itu 1 tahun, jadi kalau prosem itu semester. Nah, jadi ada semester ganjil dan semester genap. Ya, jadi semester pertama itu semester ganjil 6 bulan, semester genap juga 6 bulan. Fungsi utamanya apa? Ya ini menerjemahkan alokasi waktu prosem ke dalam unit-unit waktu yang lebih kecil, yaitu per minggu atau per bulan. Dasar penyusunannya apa? Yaitu merujuk pada program tahunan, prota, dan silabus. Jadi harus sama, tidak mungkin protanya dan prosem itu berbeda. Jadi harus berkorelasi atau sama. Kemudian komponen prosem, yaitu identitas mata pelajaran dan satuan pendidikan, kelas dan semester kompetisi inti KI dan kompetisi dasar KD, materi pokok atau tema, alokasi waktu per minggu atau per pertemuan, bulan, minggu, keterangan jika ada. Manfaat program semester. Detail dan terarah, memberikan rincian materi yang akan diajarkan setiap minggu atau per pertemuan, manajemen waktu harian atau mingguan, membantu guru mengatur jadwal mengajar secara lebih spesifik. Dasar penyusunan RPP. Prosem menjadi acuan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Kontrol dan evaluasi, memudahkan guru dalam memantau kemajuan pembelajaran. Mendesain program semester prosem, langkah yang pertama, perhatikan prota dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Langkah kedua, rinci materi pokok atau tema untuk setiap KD. Langkah yang ketiga, distribusikan materi pokok atau tema tersebut ke dalam minggu efektif yang tersedia di semester tersebut. Langkah yang keempat, tentukan alokasi waktu per pertemuan atau per minggu untuk setiap materi. Langkah yang kelima, sesuaikan dengan kalender pendidikan dan hari libur yang ada di semester tersebut. Ini contoh tampilan prosem, ya, opsional ya untuk SD dan MI. Nama satuan pendidikan Miss Nurul Islam, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 4 semester 1, ya, tahun pelajaran 2024-2025. Jadi KI 1, KI 3 misalnya, ya, kompetisi intinya. Kemudian kompetisi dasarnya itu menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Materi pokok, teks laporan hasil pengamatan. Alokasi waktu 8 jam. Nah, itu yang harus diperhatikan. Minggu pertama 1 jam, minggu pertama itu 4 jam, minggu kedua 8 jam. Jadi masing-masing 8 jam. Minggu pertama 8 jam, minggu kedua 8 jam. Itu untuk per semesternya. Keterkaitan prota dan prosem. Prota adalah peta besar perjalanan pembelajaran 1 tahun. Prosem adalah peta rinci perhentian dan jalur dalam 1 semester. Saling melengkapi. Prosem adalah turunan dari prota, memastikan konsistensi dan ketercapaian target kurikulum. Efisiensi perencanaan dengan prota yang jelas, penyusunan prosem menjadi lebih mudah dan terarah. Jadi kesimpulannya adalah prota dan prosem bukan hanya dokumen administrasi saja, melainkan instrumen vital bagi guru. Kemudian perencanaan yang matang, kunci sukses dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Fleksibilitas, meskipun terencana, tetapi terbuka juga untuk penyesuaian sesuai kebutuhan dan dinamika kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya Ali Hofi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.